Hai, halo everyone. Hari ini aku akan mereview pertandingan sepak bola yang sangat sengit yang mempertemukan dua musuh bebuyutan, yaitu Real Madrid versus Barcelona di match week yang ke-35 yang berakhir untuk kemenangan Barcelona dengan skor tipis 4-3. Dengan kemenangan ini dapat dipastikan kalau Barcelona yang akan keluar sebagai juara La Liga karena udah unggul selisih poin yang lumayan jauh. Barca sudah mengoleksi 82 poin, sedangkan pesaingnya Real Madrid hanya mengoleksi 75 poin dan menyisakan 3 pertandingan lagi. Jawabannya adalah karena faktor pergantian pelatih. Setelah sebelumnya dipegang oleh Xavi Hernandez dan sekarang digantikan oleh Hansi Flick. Kedatangan Hansi Flick benar-benar merubah segalanya di Barcelona. Mulai dari strategi permainan, pola latihan, dan pemilihan pemain. Dan yang paling plus dari Hansi Flick musim ini adalah dia bisa memanfaatkan kualitas pemain yang ada. Pemain seperti Rafinha yang belum kelihatan musim lalu, sangat jelek musim lalu. Pemain kayak Lewandowski yang mandul gol bisa dioptimalkan oleh Hansi Flick. Dan Yamal sebelumnya juga udah berbakat sih, cuman bisa dipoles dengan maksimal oleh Hansi Flick. Bahkan di hari pertama dia datang ke Barcelona, hal pertama yang langsung ditekankan oleh Hansi Flick adalah menyuruh para pemainnya untuk disiplin dan mau berlari untuk melakukan pressing. Pemain yang tidak mau melakukan pressing tidak akan dimainkan. Oke, sekarang kita masuk ke pertandingannya. Barcelona memakai formasi seperti biasanya, yaitu 4-2-3-1 dengan starting 11 yang praktis sama sih. Yang berbeda hanya Gerard Martin sebagai bek kiri, Eric Garcia sebagai bek kanan, dan Ferran Torres yang diplot sebagai false nine. Kalau yang lain sama semua sih. Dua back depannya ada Inigo Kubarsi, midfieldnya ada Dani Olmo, Pedri, dan De Jong. Depannya ada Rafinha, Lamine Yamal. Seperti biasanya. Madrid juga menurunkan formasi yang sama, yaitu 4-2-3-1. Ada Lucas Vazquez dan Tchouaméni yang lagi-lagi dipaksakan oleh Ancelotti menjadi back. Padahal posisi asing mereka bukan back, tapi dipaksakan berkali-kali dan terbukti gagal total. Yang gue bingung kenapa Ancelotti tidak pernah mencoba pemain-pemain muda dari akademi. Siapa tahu pemain itu kan bisa bagus dan punya prospek ke depannya, seperti Asensio. Beda banget dengan Hansi Flick yang memanfaatkan pemain-pemain muda dari La Masia. Ada Kubarsi, Fermin Lopez, Bernal, Lamine Yamal. Semua diberi kesempatan dan semuanya bagus walaupun masih muda semua. Dan di lini depan, Ancelotti memberi kesempatan kepada Arda Güler dan menjadikan dia starter adalah sebuah mistake. Karena terbukti serangan dari kanan hampir nggak ada dan berapa kali dia hilang bola dan salah passing. Kalau yang lain praktis sama sih semua starting 11-nya Madrid. Oke, lanjut ke permainannya. Skor 4-3 sebenarnya tidak menggambarkan jalannya pertandingan. Karena Barcelona bermain lebih atraktif dan mendominasi pertandingan. Pressing dari mereka juga gila. Memaksa pemain-pemain belakang Madrid untuk melakukan long ball terus-terusan. Dapat bola dikit, Madrid langsung long ball. Mereka tidak punya keleluasaan untuk memegang bola. Dan lagi-lagi Ancelotti tidak menemukan solusi untuk bisa lepas dari pressing dan trap offside-nya Barcelona. Seharusnya Barcelona bisa unggul lebih banyak gol, tapi seringkali mereka menyanyiakan peluang yang mereka ciptakan. Rafinha harusnya bisa hat-trick, Lamine Yamal bisa 2 gol, Ferran Torres at least 1 gol bisa lah dia. Sebaliknya, hat-trick dari Mbappe sangat fantastis, tapi terasa sia-sia karena timnya kalah. Kalau Vini oke lah di match ini. Dia bisa menurunkan egonya dan bisa ngasih assist ke Mbappe 2 kali. Walaupun dia sering hilang bola dan jarang melakukan pressing sih. Dari detik awal, permainan dimulai dengan tempo yang sangat cepat. Kedua tim saling menyerang. Akhirnya lahirlah 2 gol cepat dari Mbappe di 15 menit pertama.
Mulai dari gol pertama, Pau Cubarsí salah mengontrol bola dari crossingnya Lucas Vázquez yang akhirnya jatuh ke kaki Mbappe, dan Mbappe bawa bola dan dihadang oleh Szczęsny yang akhirnya menjadikan penalti untuk Real Madrid, dan Mbappe mengeksekusi dengan baik. Pem 1 gol. Dan gol kedua pun karena miskoordinasi dari Barcelona, karena sebelumnya Lamine Yamal mencoba untuk penetrasi ke depan dan kemudian ditackle oleh Valverde, dan kemudian Madrid serangan balik, bola diterima Vini dan diterivela dengan sangat indah oleh Vini, dan diterima dan dieksekusi dengan mudah oleh Mbappe. Hansi Flick sepertinya tahu kalau bermain dengan high defensive line seperti ini resikonya memang cepat kebobolan. Tipikal Barcelona musim ini, gampang kebobolan, gampang pula cetak golnya. Dan 2 golnya pun masih awal-awal sih, jadi mereka masih bisa kejar. Lewat 2 gol itu harusnya anginnya udah ke Madrid, tapi Barcelona tidak goyah sama sekali. Mereka tidak ada panik sama sekali. Mereka sepertinya sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Mereka tetap bermain dengan gameplay yang sama, malah lebih agresif lagi, dengan direct dan transisi yang lebih cepat, ditambah syutingan-syutingan dari luar kotak penalti. Dan akhirnya mereka dapat momentumnya lewat gol headingnya Eric Garcia, ditambah gol curling shotnya Lamine Yamal yang sangat indah by the way. Bola di shoot di kerumunan di sela-sela pemain Madrid di paling ujung, dan Courtois tidak sanggup untuk menghalaunya. Into Ferran. Lamine Yamal with a shot. Lamine Yamal with a goal. Tidak berselang lama, Rafinha juga mencatatkan namanya di papan skor lewat 2 golnya karena blunder dari pemain Madrid. Gol ketiga karena miskomunikasi dari Dani Ceballos dan Mbappe, tabrakan di tengah. Bola akhirnya diterima oleh pemain Barca dan ditupas ke Rafinha. Rafinha mengeksekusi dengan mudah. So there's a chance here for Barcelona to take the lead. Rafinha scores. Orang main bola di lapangan, 2 orang ini ngapain sih? Gol keempat pun karena blundernya dari Vázquez. Dia gak bisa nerima bola dari Arda Güler. Rafinha rebut bola, kasih ke Ferran Torres kasih ke Rafinha, dan gol keempat. Skor sementara babak pertama adalah 4-2 untuk Barcelona. Oke, lanjut babak kedua. Madrid langsung melakukan pergantian pemain. Ada Brahim Diaz dan Luka Modric yang masuk menggantikan Dani Ceballos dan Arda Güler. Dan pergantian ini bisa dibilang sangat-sangat efektif karena Madrid bermain lebih fluid, lebih sabar, dan lebih mengontrol permainan di tengah lewat masuknya 2 pemain ini. Berkat skill individu dari Brahim Diaz, gocek-gocek sana sini dia, dan umpan-umpan berbahaya dari Modric yang akhirnya membuahkan hasil bagi Madrid lewat terupas dari Modric ke Vini bawa bola, dan di match kali ini Vini benar-benar menurunkan egonya. Dia sama sekali nggak egois, bolanya langsung dikasih Mbappe dan bam, Mbappe hat-trick. Tapi memang pertandingan kali ini berlangsung sangat dramatis. Ada gol-gol yang dianulir karena offside, ada kontroversi yang dibuat oleh wasit, dan bisa dibilang menguntungkan Madrid. Pertama, handballnya Tchouaméni. Bola ditendang oleh Ferran Torres yang akhirnya mengenai tangan Tchouaméni, tetapi tidak dikasih handball oleh wasitnya. Padahal itu di kotak penalti loh, dan wasit sudah mengecek VAR dan tetap nggak dikasih. Padahal dilihat dari segala sisi itu jelas penalti. Dan karena keputusan wasit tersebut seakan-akan memberi harapan kepada Madrid untuk bisa membalas kedudukan. Dan mereka dapat momentum itu lewat pemain pengganti mereka, Victor Munoz. Dia padahal udah dapat 1v1 sama Szczęsny di depan tuh. Cuman sayang bolanya ke laut. Tapi setelah itu Fermin Lopez cetak gol di menit-menit terakhir. Dia lepas dari pengawalan Valverde. Bolanya digiring lalu langsung di-shoot dari luar kotak penalti. Tapi sayang dianulir karena handball. Wasit kali ini memang sangat kontradiktif. Padahal kalau nggak dianulir, itu akan jadi perfect ending buat Barcelona. Apa sih yang membuat Real Madrid bisa kalah? Ada beberapa alasan yang membuat Real Madrid bisa kalah. Faktor utama dan terbesarnya adalah karena faktor pelatih.
Skema yang diterapkan Ancelotti benar-benar nggak berjalan. Dengan menarik garis pertahanan terlalu dalam dan rapat, jarak antar pemain juga terlalu dekat, apalagi banyak menempatkan pemain di dalam box yang membuat para pemain bingung dan rebutan bola. Sedangkan pemain depan kayak Mbappe dan Vini jarang melakukan pressing dan ikut turun defense. Ditambah back-backnya Madrid benar-benar kacau. Vazquez, Tchouaméni dan Fran Garcia memang nggak pantas main di Madrid. Ditambah lagi midfieldernya benar-benar nggak ada kreativitas. Tengahnya benar-benar nggak jalan. Ceballos mati di tengah, Valverde muter-muter nggak jelas. Bellingham oke sih, tapi dia terisolasi sendirian di depan. Beda banget lah sama midfieldernya Barca. Ada Pedri dan De Jong yang mainnya benar-benar santai, nggak panik, nggak rasa gurusuk, opera-operanya jalan, mainnya terstruktur lah. Enak banget lah ngelihatnya. Faktor kedua yang membuat Real Madrid bisa kalah adalah karena kehilangan sosok Toni Kroos. Dan yang terakhir, karena banyaknya pemain yang cedera. Tapi intinya ginilah, Barcelona bisa menang karena bermain as a team. Barcelona bermain lebih kolektif, sedangkan Real Madrid bermain lebih individualis. Dan memang Barca yang menang sih. Seperti kata Lamine Yamal, everything you do, we do better. Selamat untuk Barcelona atas juara La Liga yang ke-28-nya.